Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Meminjam buah dengan kebocoran untuk dijadikan benih tanpa kebocoran. Sinfasyang, Sabtu 12 Maret 2022, episode 1012. Mencari sumber dari cahaya terang. Maksud kedatangan mereka adalah paling tulus. Datang dari jauh dengan laju cahaya, tidak keberatan dengan jarak bertahun-tahun cahaya. Berkah surgawi adalah luar biasa, namun mereka rela melepaskan kebahagiaan, penuh kenyamanan, kesucian dan meditasi, serta berkah yang telah dipupuk demi datang untuk memberikan persembahan pada Buddha. Catatan ini adalah untuk menanggapi yang sebelumnya. Kita terus membahas tentang Buddha Mahabhishna Jana Bhikkhu. Beliau membabarkan Sutra Teratai, 16 pangeran memohon Dharma, cahaya dari persamuhan Dharma, menyinari sampai ke dunia di penjuru timur, di alam surga Brahma. Ini adalah cahaya yang berasal dari penjuru timur. Semua 10 penjuru melihat cahaya ini. Mencari asal dari cahaya itu, tempat asal cahaya adalah tempat yang sangat jauh, melewati 5 juta koti negeri. Ini menjelaskan ruang secara vertikal dan horizontal. Ruang yang sangat jauh dan sangat panjang. 5 juta koti negeri adalah banyak dan jauh. Daratan yang sangat banyak, sangat jauh. Banyak yang datang dari tempat yang jauh, hanya untuk mencari tahu asal-muasal cahaya tersebut. Mereka mengikuti sumber cahaya, mengetahui bahwa cahaya berasal dari Sang Maha Sadar di dunia. Raja Dewa Brahma bersama dengan kerajaannya, semua datang karena cahaya ini. Ingin tahu asal-muasal cahaya tersebut. Sebelumnya telah disampaikan, cahaya terang ini adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran bagi para dewa merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang tiada tara, yang dicari-cari oleh para dewa. Prinsip kebenaran yang selalu dicari-cari, materi yang berwujud, mereka sudah banyak menikmatinya. Karena bagaimanapun menikmatinya, mereka mengetahui bahwa berkah surgawi yang dinikmati juga akan ada masa akhirnya. Hanyalah kebenaran sejati merupakan keabadian. Jadi, kebenaran sejati adalah bagaikan cahaya terang. Yang ingin dicari oleh para dewa adalah cahaya terang ini. Untuk mencari sumber dari cahaya ini, yang juga berarti kebenaran, ingin mencari sumber dari prinsip kebenaran ini, sehingga mereka mencari sumber dari cahaya terang, dan maksud kedatangan mereka adalah paling tulus, benar-benar dengan niat yang paling tulus untuk datang mencari sumber dari nilai kebenaran. Maka dikatakan, datang dari jauh dengan laju cahaya, sangat jauh. Tahun cahaya, jika dihitung berdasarkan tahun cahaya, adalah sangat jauh. 1 tahun cahaya adalah 9,4 triliun kilometer. Sangat jauh. Ini baru hanya 1 tahun cahaya. Apalagi ada 5 juta koti. Coba kalian bayangkan. Benar-benar sangat panjang, sangat luas, sangat jauh. Sering kita katakan, 4 unsur alam seharusnya adalah 5 unsur alam. 4 unsur alam selain tanah, air, api, dan angin, di antaranya masih ada ruang yang memenuhi segala alam dharma pada masa alam semesta ini. Benar-benar sangat luas, sangat besar. Terlebih lagi sampai memenuhi segala alam dharma pada alam semesta. Bukan hanya 1 tata surya, masih ada yang lainnya.
seperti juga yang baru ditemukan oleh para ilmuwan, planet bumi yang kedua, yang berjarak dengan bumi sejauh 1400 tahun cahaya. Tahun cahaya terhitung di tempat yang jauh, 5 juta koti istana Brahma. Dengan angka ini kita dapat mengetahui sebenarnya seberapa banyak, seberapa jauh, seberapa luas. Jadi dikatakan datang dari jauh dengan laju cahaya, tidak keberatan dengan jarak bertahun-tahun cahaya. Prinsipnya demikian berlalu, kecepatannya sangat cepat. Di dunia Buddha Mahabitsna Jana Bibu, saat beliau akan memutar roda Dharma, laju cahaya ini sangat cepat, sangat jauh. Di tempat yang sangat jauh ini, tetapi tidak keberatan untuk bekerja keras. Di tempat yang jauh ini, para dewa Brahma ini masih berkumpul bersama, menggunakan waktu yang singkat, menemukan dan berkumpul di sinar cahaya ini. Ini menunjukkan ketulusan surga Brahma itu adalah berkah surgawi, adalah luar biasa. Memiliki banyak berkah surgawi baru dapat lahir ke surga Brahma. Di surga Brahma, mereka rela melepaskan kebahagiaan penuh kenyamanan, dapat menikmati surga Brahma, menikmati kenikmatan benda materialnya. Kenapa repot sekali? Hanya karena satu nilai kebenaran, mereka dengan cepat menelusuri dari penjuru timur ke barat. Dari 10 penjuru berkumpul di tempat pencapaian pencerahan Buddha. Seperti sekarang, mereka rela melepaskan kebahagiaan penuh kenyamanan. Mereka dapat merasakan kenikmatan di istana, tetapi mereka menghabiskan banyak waktu untuk melewati rintangan yang besar, sehingga mereka harus dengan laju cahaya sangatlah cepat. Datang dari jauh dengan laju cahaya, tidak keberatan dengan jarak bertahun-tahun cahaya. Berapa jauh? Sangat jauh, sehingga dihitung dengan tahun cahaya. Dan mereka harus melewati lebih dari 5 juta koti negeri. Jarak antara istana-istana di alam Dewa Brahma. Masing-masing jarak sangatlah panjang dan jauh. Bahkan dengan jarak yang sangat luas, mereka ingin berkumpul di tempat ini. Tempat di mana Sang Buddha membabarkan Dharma, dapat dilihat bahwa mereka sangat tulus. Berkah surgawi adalah luar biasa. Berkah yang sangat besar. Akan tetapi, bagaimana besarnya berkah mereka tidaklah selamanya. Sehingga mereka bersedia meninggalkan berkah surgawi yang mereka nikmati di sana. Meskipun mereka sangat bahagia dan nyaman, mereka juga rela meninggalkannya. Oleh sebab itu, kesucian dan meditasi serta berkah yang telah dipupuk demi datang untuk memberikan persembahan pada Buddha, alam surga Brahma adalah tempat yang sangat murni, tak ternoda. Pada alam berwujud, alam Dewa Brahma adalah yang paling bersih, paling bebas dari keinginan. Ini adalah alam dewa tertinggi. Pada alam berwujud, di mana objek material dapat terlihat, adalah tempat paling murni dan bebas dari keinginan. Semua orang berlatih meditasi. Kenikmatan yang mereka rasakan adalah meditasi dengan bahagia. Mereka menjalani kehidupan dengan kenikmatan dalam meditasi. Keadaan bahagia ini adalah kehidupan para dewa Brahma. Meditasi juga disebut pelatihan pemikiran, juga disebut sebagai konsentrasi. Semua disebut meditasi. Maka mereka telah melepas sukacita dalam meditasi. Dayana Pitri. Sangat bersukacita, kebahagiaan penuh kenyamanan dalam meditasi. Dengan begitu, datang memberi persembahan kepada Buddha, karena dapat dilahirkan di surga Brahma, alam yang murni dan tidak ternodai.
Ketika mereka melatih diri di dunia, tidak hanya menciptakan berkah tetapi juga menegakkan sila. Menegakkan sila dan menciptakan berkah telah dipenuhi, sehingga dapat dilahirkan di surga Brahma. Dan demikian menikmati kesenangan di sana. Juga dikarenakan mengejar cahaya dari nilai kebenaran, telah datang dari tempat yang begitu jauh, dapat dilihat bahwa nilai kebenaran dihormati dan dipuja oleh para dewa. Jadi, suatu hari sebelum fajar tiba, Buddha duduk di tempat itu bermeditasi. Tiba-tiba ada seorang dewa dari surga Trayastrimsa. Dia memegang bunga dan dengan sangat agung memberi persembahan kepada Buddha. Ketika dewa tiba, ada seberkas cahaya agung di sekeliling. Semua orang di kumpulan sangha juga merasakannya. Mengapa ada seberkas cahaya keagungan yang terkumpul di sekitar Buddha? Para biksu ini melihatnya, keadaan yang tidak terbayangkan, juga melihat senyuman dari Buddha. Semua orang merasa sangat aneh. Pada saat ini, kondisi batin Buddha dan tanda keagungan di sekeliling bagaimana bisa terjadi? Semua orang datang bersama-sama dan bertanya kepada Buddha. Sang Buddha perlahan-lahan membuka matanya, melihat para muridnya telah mengelilingi di sekitarnya. Sang Buddha Sakyamuni berkata, "Tidak jauh dari sini terdapat sekelompok Brahmana. Mereka berada di samping kolam yang jernih, sedang melangsungkan festival bunga. Festival bunga, mereka memetik bunga yang indah, datang ke pinggir kolam. Semua orang datang untuk menyaksikan keindahan dari segala jenis bunga. Ini adalah orang-orang yang kaya, orang yang memiliki berkah. Festival setiap tahunnya diadakan di pinggir kolam yang jernih, menunjukkan kondisi lokasi yang sangat indah, mengelilingi pinggiran kolam, ingin menikmati keindahan bunga dari berbagai daerah yang berbeda. Di antaranya terdapat seorang Brahmana mengundang seorang pemetik bunga untuk memetik bunga ke pedalaman gunung nan jauh di sana. Untuk memetik bunga yang dipetik adalah yang paling unik. Orang-orang yang memetik bunga ini benar-benar pergi ke sana. Bunga yang dipetik dari atas gunung sangatlah ditunggu-tunggu. Segala jenis bunga yang berbeda dirangkai di dalam pot bunga. Sangat bahagia membawanya kembali. Setiba di tengah jalan bertemu dengan Sang Buddha. Melihat Sang Buddha saat itu timbul rasa sukacita. 32 tanda agung daripada tubuh kenikmatan Sambhogakaya Buddha berjalan bagaikan angin. Melihatnya dari jauh, melihatnya sudah sangat bahagia. Di luar kendali dirinya di hadapan Sang Buddha, dia mempersembahkan bunga tersebut kepada Sang Buddha. Hatinya berpikir demikian, mau bertemu Buddha, memberi persembahan kepada Buddha. Sangatlah tidak mudah. Saat ini bisa bertemu Buddha, saya dapat secara langsung memberikan persembahan bunga kepada Buddha. Kesempatan ini sangatlah langka. Setelah saya memberi persembahan kepada Buddha, saya bisa segera kembali ke gunung memetik bunga lagi. Bunga dipetik akan tumbuh lagi, tapi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Buddha sangatlah tidak mudah. Itulah sebabnya dia harus menggenggam momen itu, segera memberikan persembahan bunga kepada Buddha. Setelah orang ini memberi persembahan kepada Buddha, Buddha memberkatinya. Dia sangat bersuka cita, segera kembali lagi ke gunung, mulai memanjat pohon untuk memetik bunga. Sesampainya di atas pohon sekejap tidak berkonsentrasi. Dia terjatuh ke bawah persembahan kemudian meninggal. Karena niat hati sukacita
Untuk memberi Buddha, dia meninggal. Karena berkah ini, dia terlahir di surga Traya Trimsa. Karena dia sendiri merasa dia dapat melepaskan dunia saha yang perlu menahan penderitaan ini. Dunia yang membutuhkan kesabaran bertumimbal lahir. Seketika kemudian terlahir kembali di surga. Semua yang terlihat, langit, keadaan yang indah dan agung. Ada bunga di mana-mana, berbunga dengan indah. Dia bersyukur, semua berkah bisa bertemu Buddha. Buddha memberikan dharma untuknya, dia bersuka cita. Seperti ini dalam sekejap, dia meninggal dan terlahir di surga. Demi membalas budi Buddha, maka dia mempersembahkan semua bunga langit kepada Buddha. Di waktu fajar, kala hari belum terang, maka orang-orang di sekitarnya bisa merasakan ada dewa memberikan persembahan yang begitu agung. Meskipun orang sekitarnya tidak melihatnya, namun Sang Buddha merasakannya. Dewa memberi persembahan ke Buddha. Para biksu merasakan keagungan cahaya, maka memohon petunjuk dari Sang Buddha. Sang Buddha berkata, "Adalah tidak lama dalam waktu singkat ini, bertemu pemetik bunga datang memberi persembahan. Pemetik bunga ini sudah terlahir di surga, maka semuanya merasa tak terbayangkan. Tekad memberi persembahan ini, hati yang penuh sukacita, berkah mendapatkan pengajaran Dharma dari Buddha, sebenarnya tidak dapat diukur batasnya." Mendengar Sang Buddha mengatakan demikian, melihat Sang Buddha dengan tenang bahagia, di dalam samadhi mendapatkan persembahan yang begitu bahagia. Saat bersamadhi menerima persembahan. Oleh karena itu, seperti sedang tersenyum demikian, ini adalah tanda keagungan yang dilihat oleh para biksu. Prinsip yang sama, Buddha Mahabhishna Jana Bibu, hal yang sama saat akan memutar roda Dharma. Saat itu pancaran sinar yang begitu berkilau, Raja Dewa Brahma melepaskan kesenangan saat bermeditasi dalam kedamaian. Kesucian dan meditasi serta berkah yang telah dipupuk. Mereka demikian merelakan kesenangan. Datang ke hadapan Buddha Mahabhishna Jana Bibu memberi persembahan ke Buddha. Ini adalah tempat yang sangat luas, dunia yang sangat jauh. Demikian memberikan persembahan kepada Buddha. Prinsip kebenaran saling berdekatan. Buddha Sakyamuni adalah Buddha saat ini di dunia saha. Buddha Mahabhishna Jana Bibu berada di dunia seperti apa? Kita tidak dapat merasakannya. Namun di dunia yang mana usia manusia sangat panjang, ini ditunjukkan di dalam Sutra Buddha. Ini dapat kita lihat dan pahami. Kebajikan penuh wibawa yang dimiliki Sang Buddha dan cahaya terang dari nilai kebenaran dapat menjangkau tempat yang sangat jauh. Bahkan mereka yang di tempat jauh bisa merasakan nilai kebenaran. Jadi nilai kebenaran ini memiliki jangkauan yang sangat jauh. Kita harus tahu bahwa nilai kebenaran tidak dapat dipisah oleh segala ruang. Nilai kebenaran memenuhi segala alam dharma di alam semesta. Sehingga Raja Dewa Brahma dapat merasakan di mana sumber dari prinsip kebenaran, yakni di tempat yang sangat jauh. Seperti Buddha Mahabhishna Jana Bibu, bagi kita berapa kalpa lamanya? Sang Buddha berkata, ada kalpa yang tidak terhitung. Kalpa tanpa awal sebelum masa tanpa awal. Artinya sangat-sangat jauh. Jadi nilai kebenaran berasal dari tempat yang sangat jauh, sehingga harus menggunakan kecepatan cahaya dan tahun cahaya untuk menghitungnya. Dunia yang demikian jauh, jadi kita harus baik-baik menghargainya. Nilai kebenaran ada di mana-mana, namun sumbernya berasal dari tempat yang sangat jauh. Jadi sekarang kita mencari nilai kebenaran.
kita sudah berada di masa kemunduran Dharma. Kita sadar bahwa kita mesti mencari nilai kebenaran, dan sumber itu sudah lebih jauh lagi. Maka kita harus tahu untuk menghargainya. Jadi naskah sutra sebelumnya menyebutkan, Bhagawan adalah sangat langka dan sulit untuk bertemu. Dianugerahi dengan pahala kebajikan tak terhingga, mampu menyelamatkan dan melindungi semua makhluk, Guru Agung dari dewa dan manusia, menaruh iba pada dunia dan para makhluk di 10 penjuru, sehingga secara umum semuanya menerima manfaat. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kami sekalian yang datang dari 5 juta koti negeri telah melepaskan kebahagiaan dari meditasi mendalam demi memberikan persembahan kepada Buddha. Dengan berkah dari kehidupan sebelumnya, ingin kami sekalian terhias sangat agung. Sekarang kami persembahkan kepada Bhagawan, sudi kiranya menaruh iba dan menerimanya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Karena seberapa lama pun usia para dewa, seberapa banyak pun berkah yang dimiliki, ada juga masanya kenikmatan ini akan berakhir. Sehingga luar biasa, tidak biasa, mereka masih harus mengejar nilai kebenaran. Mendapatkan nilai kebenaran baru benar-benar terselamatkan. Guru Agung dari dewa dan manusia menaruh iba pada dunia. Hanya Buddha yang tahu bahwa surga bukanlah yang paling akhir. Jadi kita memerlukan nilai kebenaran Buddha untuk menyelamatkan. Tidak perlu datang lagi ke alam manusia atau surga, atau bertumimbal lahir dalam 6 alam kehidupan, sehingga mengundang Sang Buddha layaknya Guru Agung dari para dewa dan manusia. Menaruh iba pada dunia dan para makhluk di 10 penjuru, sehingga secara umum semuanya menerima manfaat. Asal ada prinsip kebenaran, maka bisa memberi manfaat kepada semua makhluk. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan demikian. Kami sekalian yang datang dari 5 juta koti negeri telah melepaskan kebahagiaan dari meditasi mendalam demi memberikan persembahan kepada Buddha. Dengan berkah dari kehidupan sebelumnya, istana kami sekalian terhias sangat agung. Sekarang kami persembahkan kepada Bhagawan, sudi kiranya menaruh iba dan menerimanya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kami sekalian yang datang, mereka memperkenalkan diri, datang sampai ke hadapan Sang Buddha, bersujud dan memberi penghormatan, memberikan persembahan pada saat yang sama, juga melakukan pradaksina. Ini adalah mengekspresikan rasa hormat yang paling tulus. Setelah itu, mereka semua duduk dan mulai memperkenalkan diri. Kami sekalian yang datang. Kami datang dari tempat yang sangat jauh, dunia yang sangat luas, melewati 5 juta koti negeri. Sehingga melewati 5 juta koti negeri, semua raja, dewa, surga, Brahma, semua istana, semua berkumpul di hadapan Sang Buddha. Ini menjangkau seluruh ruang hampa, seluruh negeri yang dilewatinya. Ada yang dekat dan jauh, 5 juta koti negeri. Ini adalah sangat luas dan sangat jauh. Jarak ini dengan istilah zaman sekarang adalah bertahun-tahun cahaya. Ini adalah demikian jauh. Berapa kilometer tidak dapat dihitung, sangat panjang, sangat luas dan sangat jauh. Ruang hampa besar ini mencakup sangat luas, sehingga datang dari sangat luas dan jauh. Tempat mereka berasal adalah begitu jauh, dan tempat yang begitu luas ini jauh, 5 juta koti negeri jauhnya. Semuanya telah tiba. Di setiap istana Brahma ada putra Brahma. Semuanya.
telah melepaskan kebahagiaan dari meditasi mendalam demi memberikan persembahan kepada Buddha. Para raja Dewa Brahma berdiam dalam perenungan dengan batin terpusat, kebahagiaan dari keheningan. Dikarenakan pancaran dari cahaya Buddha melepaskan kebahagiaan dari dhyana, datang dari jauh demi memberikan persembahan pada Buddha. Para Dewa Brahma ini, mereka semuanya berdiam dalam perenungan dengan batin terpusat. Setiap orang melatih perenungan dalam keheningan. Dalam perenungan mereka sangat damai dan leluasa. Menikmati dalam kondisi demikian, mereka demikian melepaskannya. Artinya, telah melepaskan kebahagiaan dari meditasi mendalam, yakni melepaskan meditasi yang tertinggi. Kondisi kebahagiaan itulah disebut kebahagiaan yang damai dan leluasa. Ini karena seberkas cahaya dari Buddha yang datang dengan kecepatan cahaya. Nilai kebenaran ini, karena nilai kebenaran sehingga pancaran dari cahaya prinsip kebenaran ini, mereka semua demi menelusuri sumber dari nilai kebenaran ini, sehingga mereka demikian melepaskan kebahagiaan dari meditasi, demi untuk mencari sumber dari nilai kebenaran. Maka kita semua orang melepaskan kedamaian dan keleluasaan ini. Kebahagiaan seperti ini datang dari jauh, hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk memberi persembahan kepada Buddha. Bagian sutra ini sepenuhnya membicarakan ketulusan para Dewa Brahma. Maksud kedatangan mereka sangat berhati tulus, paling tulus yang tiada tara. Jadi mereka datang dari jauh bergerak secepat angin, dari tempat yang sangat jauh. Bergerak secepat angin artinya adalah sama seperti kecepatan angin, sangat cepat. Di tempat itu demi mencari cahaya ini, mereka secepat angin, sangat cepat, artinya tidak keberatan dengan rasa lelah akibat perjalanan sejauh tahun cahaya. Jarak bertahun-tahun cahaya artinya sangat panjang dan sangat jauh. Demikian, menggunakan waktu yang sangat singkat dan cepat, meskipun ini cukup sulit. Ketika mereka berada di meditasi mendalam atau dhyana, duduk dengan tenang di tempat itu, nyaman dan leluasa untuk menelusuri sumber dari cahaya. Mereka harus dengan sangat cepat datang dengan melewati tempat yang jaraknya sangat jauh ini. Jadi mereka karena berkah surgawi adalah luar biasa. Kata luar biasa artinya berkah mereka tidak seperti biasanya. Dengan kata lain, artinya bahwa mereka juga tidak abadi. Meskipun berbeda dengan berkah orang biasa, untuk orang-orang biasa tidak peduli seberapa besar berkah orang biasa, juga tidak sebanding dengan berkah Dewa Brahma yang sangat besar. Jadi perbedaan antara berkah para dewa dan manusia adalah berkah yang sangat besar dan sangat banyak. Namun meskipun betapa besarnya berkah mereka, juga tidak akan pernah bisa abadi. Hanya nilai kebenaran yang abadi. Jadi mereka menggunakan niat tulus yang paling tulus. Mereka dengan kecepatan angin datang dari tempat yang sangat jauh untuk bertemu dengan Buddha, memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Ini adalah niat tulus mereka. Maka mereka melepaskan kebahagiaan dalam meditasi dan datang demi memberikan persembahan kepada Buddha. Menerangkan tentang maksud kedatangan yang tulus, datang dari jauh bergerak secepat angin, tidak keberatan dengan rasa lelah akibat perjalanan sejauh tahun cahaya. Berkah surgawi adalah luar biasa, tetapi mereka melepaskan kebahagiaan dalam meditasi dan datang demi memberikan persembahan kepada Buddha. Kemudian mereka berkata, dengan berkah dari kehidupan sebelumnya, istana kami sekalian terhias sangat agung.
menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa kita semua berada di istana Brahma. Kita dapat terlahir di alam Brahma karena sebelumnya, kehidupan sebelumnya yaitu saat terlahir sebagai manusia, mereka telah menerima nilai kebenaran, tahu untuk melatih diri, menciptakan berkah, dan melatih samadhi. Maka mereka dapat terlahir di alam Brahma. Jadi karena berkah pada kehidupan sebelumnya, maka lahir di alam Brahma. Dan di tempat itu, hati mereka sangat jernih dan murni. Tidak ada nafsu keinginan. Tidak ada nafsu birahi dan nafsu yang tidak murni. Dan benda materi dan berkah yang dapat dinikmati sangat banyak. Maka ini adalah mereka berada dalam meditasi. Meditasi adalah jernih tanpa noda yang dinikmati batin dan tubuh. Batin tubuh tenang dan nyaman. Berkah dari kondisi tenang dan nyaman ini adalah meditasi. Berkah dari melatih samadhi. Inilah kondisi kehidupan mereka di alam Brahma. Inilah kenikmatan yang mereka rasakan di istana Brahma. Ini menunjukkan kondisi alam Brahma sangat agung atau mulia. Sangat jernih dan murni. Inilah perkenalan diri dari para dewa Brahma kepada Sang Buddha. Dengan berkah dari kehidupan sebelumnya, istana kami sekalian terhias sangat agung. Kami sekalian dalam kehidupan lampau telah melatih dhyana dan memupuk berkah. Sehingga dalam kehidupan sekarang terlahir di alam surga Brahma dan dianugerahkan dengan istana yang sangat agung dan indah. Sekarang kami persembahkan kepada Bhagawan, sudi kiranya menaruh iba dan menerimanya. Pada saat ini, dengan menggunakan ketulusan hati terdalam, dengan seluruh berkah yang mereka miliki, mereka bawa untuk mempersembahkannya kepada Buddha. Sehingga sekarang kami persembahkan kepada Bhagawan. Semua berkah, balasan berkah yang demikian agung, mereka persembahkan kepada Buddha. Inilah kondisi batin mereka dalam samadhi. Segala berkah dunia rela dipersembahkan kepada Buddha. Jadi, sudi kiranya menaruh iba dan menerimanya. Ini dikarenakan diri sendiri sangat rendah hati, juga sangat menghormati Buddha, sehingga dikatakan menaruh iba dan menerimanya. Memohon agar Buddha menaruh iba kepada mereka, memohon Buddha agar mau menerima persembahan mereka. Inilah ketulusan hati mereka dan ditunjukkan demikian rupa. Sekarang dengan istana dari harta surgawi yang dikendarai mereka, inilah persembahan yang paling tulus, dipersembahkan kepada Tathagata. Memohon agar Buddha mau menerimanya. Tulisan juga mengatakan demikian. Ketulusan hati ini adalah ketulusan yang tertinggi. Ini menandakan bahwa memohon agar Buddha mau menerima ketulusan hati mereka. Bahwa mereka mempersembahkan tubuh dan batin mereka, istana yang jernih dan murni saja rela dipersembahkan. Mohon Buddha bisa memastikan niatan mereka. Dalam bahasa kita, ini adalah tembus ke dalam lubuk hati. Bahkan hati di dalam pun sudah dikeluarkan untuk Buddha. Ini menandakan ketulusan mereka, sehingga dikatakan memohon agar Bhagawan dapat menilai ketulusan hati mereka. Ini menandakan ketulusan hati paling dalam. Memohon agar Buddha mau menerima ketulusan hati mereka. Istana adalah berasal dari berkah yang dipupuk dalam kehidupan lampau. Melatih diri sendiri, kehidupan masa lampau selalu mengakumulasi perbuatan baik, menegakkan sila, selalu melatih perbuatan murni di masa lampau, memupuk berkah dan melatih sila murni, sama seperti Pratyeka Buddha dan Sravaka. Mereka ingin menghilangkan kerisauan, dan memberi kebaikan bagi diri sendiri.
yaitu melatih sila murni. Dengan begini, walaupun menciptakan berkah hanya dengan meminta berkah, ada bersumbangsi, ada berkah dengan pamrih, dan menegakkan sila, belum sampai membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Bersumbangsi tanpa pamrih belum mencapai kondisi ini. Jadi walaupun mereka banyak menciptakan berkah di dunia dan juga mematuhi sila, tetapi yang mereka terima adalah pembalasan Brahma, yaitu pembalasan yang penuh berkah. Maka dari itu mereka belum memutuskan siklus kelahiran dan kematian, menikmati berkah surgawi dan terjerumus lagi. Mereka memahami nilai kebenaran ini. Maka dari itu baru bisa bersatu hati, mencari lagi sumber dari nilai kebenaran, dapat mencapai kondisi memutuskan siklus kelahiran dan kematian. Ini adalah niatan Raja Dewa Brahma yang paling tulus. Maka meminta Buddha menerima ketulusan hati mereka. Inilah Buddha. Ia melampaui kondisi Brahma, orang yang maha tercerahkan dan mendapat kebenaran sejati. Brahma masih belum dapat mencapai pencerahan akhir. Maka mereka memberi persembahan lagi, memohon Sang Buddha memutar roda Dharma untuk membuka dan menunjukkan jalan. Jadi ini adalah yang mereka himpun pada kehidupan lampau, diri sendiri yang menikmati, mendapatkan berkah dari surga Dewa Brahma, sekarang untuk dipersembahkan kepada Buddha, sekarang datang memberi persembahan kepada Buddha, adalah mengharapkan kebenaran sejati Sang Buddha yang pamungkas, bisa dibuka dan ditunjukkan. Oleh karena itu, meminjam buah dengan kebocoran, mereka sekarang adalah telah mendapatkan buah balasan berupa kenikmatan surga Dewa Brahma. Benda materi surga Dewa Brahma ini meminjam benda materi dari surga Dewa Brahma sebagai persembahan kepada Buddha. Ini dinamakan buah dengan kebocoran. Sudah menikmati di surga Dewa Brahma, tapi berkah surgawi bisa habis. Jadi dikatakan ada kebocoran. Berkah jika sudah habis dinikmati maka akan kembali terjerumus. Jadi dinamakan meminjam buah dengan kebocoran. Justru karena berkah ini ada kebocoran, mereka akan ada kenikmatan yang habis dari berkah ini. Oleh karena itu datang untuk memberi persembahan pada Buddha. Jadi dinamakan buah dengan kebocoran, untuk dijadikan benih tanpa kebocoran. Datang untuk memohon nilai kebenaran, memohon Dharma. Jika saya bisa menyerap nilai kebenaran yang sejati ke dalam batin, benar-benar bisa dapat mencapai pencerahan. Dengan demikian saya baru bisa mencapai yang paling akhir dan terlepas dari bertumimba lahir. Oleh karena itu dinamakan untuk dijadikan benih tanpa kebocoran. Sekarang datang memberi persembahan pada Buddha adalah dengan meminjam buah yang berwujud untuk memberikan persembahan pada Buddha. Ini juga untuk di masa mendatang. Sebagai benih, bisa tercerahkan dan mencapai kebudaan. Sampai pada bisa tercerahkan mencapai kebudaan, barulah mencapai tanpa kebocoran. Jadi dikatakan meminjam buah dengan kebocoran untuk dijadikan benih tanpa kebocoran. Semoga kalian semua mengerti. Sekarang kami persembahkan kepada Bhagawan, sudi kiranya menaruh iba dan menerimanya. Sekarang dengan istana dari harta surgawi yang dikendarai mereka dipersembahkan kepada Bhagawan, berharap dapat menaruh iba dan menerimanya. Memohon agar Bhagawan dapat menilai ketulusan hati mereka dan menerima persembahan dari mereka. Istana adalah
berasal dari berkah yang dipupuk dalam kehidupan lampau. Mereka mengeluarkan kenikmatan mereka untuk dipersembahkan kepada Buddha, meminjam buah dengan kebocoran untuk dijadikan benih tanpa kebocoran. Ada sesuatu yang dapat dipersembahkan kepada Buddha dalam jalinan jodoh ini. Juga setelah memberi persembahan kepada Buddha, dapat mendengar Buddha membabarkan Dharma dan dapat tercerahkan. Memahami nilai kebenaran ini adalah demi memohon nilai kebenaran. Membandingkan nilai kebenaran dengan materi, mereka lebih mementingkannya. Maka mempelajari ajaran Buddha dan membina diri, memberi persembahan kepada 3 mestika adalah yang terpenting. Karena 3 mestika sudah berada pada jalan pamungkas tercerahkan ini. Berada pada jalan pencerahan ini, arah tujuan tidak menyimpang. Ini adalah 3 mestika Buddha. Mestika Buddha, mestika Dharma, mestika Sangha. Adanya pencerahan dari Buddha, baru ada Dharma yang tersebar. Ini seperti secercah cahaya. Secercah cahaya ini seperti jalan pencerahan. Harus ada anggota sangga. Dharma baru bisa dipertahankan sepanjang masa. Baru bisa demikian terus-menerus diwariskan. Sehingga sangat penting memberi persembahan kepada 3 mestika. Akan tetapi jangan salah paham bahwa memberi persembahan hanya demi memupuk berkah surgawi, meremehkan dan tidak melakukannya. Sebenarnya kita seharusnya hormat kepada 3 mestika. Jangan mengira saya jika mendengar nilai kebenaran adalah yang pemangkas. Saya cukup hanya memohon Dharma. Apakah saya masih perlu membina yang lainnya? Tidak benar. Dharma semua harus dibina. Sehingga Buddha ingin kita masuk ke tengah orang banyak. Apakah 3 mestika dalam Buddha Dharma? Kita juga harus hormat. Di tengah orang banyak kita harus membina diri dengan setara. Pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa. Kita harus pelatihan jangka panjang. Kita harus tiada berhenti, menggunakan sikap memuliakan dan menghormati untuk membina diri. Maka tidak usah dibedakan, prinsip kebenaran sebenarnya berada pada membina diri dan memberi persembahan. Diperoleh dari membina diri dan memberi persembahan. Ini baru disebut membina diri yang sebenarnya. Sehingga mempelajari ajaran Buddha harus bersungguh hati. Dalam keseharian, nilai kebenaran yang sebenarnya adalah merata. Setiap orang memilikinya. Ketidaktahuan diri sendiri yang menutupinya adalah keraguan kita. Menjauh dari nilai kebenaran, dijauhkan jauh sampai tahap apa? Adalah 5 juta koti tahun cahaya. Begitu panjang, luas. Ini menyampaikan ruang yang mendatar. Jarak, nilai kebenaran berjarak jauh dari kita. Sehingga nilai kebenaran ini adalah yang kita ingin memohonnya. Dewa Brahma. Dia menggunakan kecepatan bergerak secepat angin, yaitu menggunakan kecepatan tinggi. Sebenarnya prinsip kebenaran adalah kecepatan cahaya. Kebenaran sejati yang sebenarnya adalah kecepatan cahaya ingin memohon nilai kebenaran. Dewa Brahma menggunakan kecepatan tinggi dengan kecepatan bergerak secepat angin, yaitu kecepatan angin. Sebenarnya kecepatan cahaya tidak tertandingi oleh kecepatan angin. Ini adalah nilai kebenaran. Walaupun Dewa Brahma, mereka meskipun menikmati 4 dhyana, kondisi sudah nyaman dan leluasa, jika berkah telah habis dinikmati, masih tidak dapat mengendalikan diri sendiri, masih sama harus jatuh ke 3 alam kelahiran rendah. Maka mereka harus memohon nilai kebenaran.
tetapi kecepatan angin dan kecepatan cahaya masih ada satu jarak yang sangat jauh. Apalagi kita manusia awam, maka batin untuk memohon jalan kebenaran harus dengan sangat tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, semua berada dalam nilai kebenaran. Adalah delusi yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan kita yang membentangkan jarak. Sekali terbentang jarak adalah sedemikian panjang, sedemikian jauh, sehingga kita sekarang berada pada tahap membina diri. Kita harus menggenggam saat sekarang, harus senantiasa lebih bersungguh hati.